Martabak Betamor adalah bagian dari grup Martabak Siliwangi di Semarang. Martabak Siliwangi sudah eksis sejak tahun 1994. Martabak Betamor menjual martabak manis atau biasa disebut kue Bandung oleh orang Semarang dan martabak telur dengan berbagai variannya. Yuk belajar proses pemasaran dan cara menentukan target pasar dari Martabak Betamor. Saya sudah meletakkan stempel waktu atau timestamp untuk memudahkan teman-teman mengetahui topik apa saja yang dibahas dalam video ini. Silahkan, siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang video ini sampaikan dan sukai atau simpan video ini jika perlu untuk mengulang materi di masa mendatang. Selamat belajar! Saya adalah penikmat martabak, khususnya martabak manis dengan campuran coklat, kacang, dan keju. Sejauh ingatan, saya sudah menyukai martabak manis sejak saya masih berumur 7 tahun dan karenanya, saya memiliki kriteria ideal martabak manis yang enak. Kriteria pertama dan terpenting adalah adonan. Kedua adalah campuran coklat dan keju yang wajib lumer. Martabak Betamor, khususnya untuk produk martabak manis, bagi saya, memenuhi kriteria ideal tersebut. Kini, saya mencoba membahas proses pemasaran dan penentuan target pasar jenama Martabak Betamor. Martabak, yang mana salah satu variannya adalah martabak manis, disebut juga kue terang bulan atau kue Bandung oleh orang Semarang dan berbagai nama lainnya. Ini saya masukkan dahulu gambarnya. Adalah salah satu makanan favorit rakyat Indonesia. Sekarang, kita akan melihat sebaran dan besaran penelusuran kata kunci martabak manis di Google Trends dan juga Google Ads. Saya akan memasukkan datanya dahulu. Jika kita melihat data Google Trends 12 bulan terakhir, oke, kita lihat sepintas dahulu saja, nanti saya akan jelaskan belakangan. Lalu, jika kita membaca data Google Ads, saya juga akan menjelaskan belakangan. Dari data-data yang sudah saya masukkan, dapat terlihat bahwa minat terhadap produk kuliner martabak manis cukup merata di Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, ada segmen-segmen konsumen dengan minat konsumsi martabak manis. Berarti, ada potensi bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi martabak manis, yang tentunya wajib diikuti dengan pemahaman profil konsumen martabak yang kita pilih.
Untuk memudahkan pembelajaran, saya fokus kepada pemenuhan konsumsi martabak di Kota Semarang oleh Martabak Betamor. Saya memilih Martabak Betamor dengan basis usia usaha dan usia manajemen yang menaungi Martabak Betamor. Perencanaan pemasaran, proses pemasaran, dan cara menentukan target pasar adalah 3 hal yang saya ingin ketahui dari Martabak Betamor. Saya sudah membuat video yang membahas proses pemasaran dan cara menentukan target pasar secara lebih detail pada video pertama yang berjudul Penyebab Proses Pemasaran dan Cara Menentukan Target Pasar Bisa Bikin Sukses. Saat saya menganalisis proses pemasaran Martabak Betamor, berikut langkah-langkah yang saya lakukan. Pertama, saya mengumpulkan data sekunder yang saya dapatkan antara lain melalui Google Maps, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Kedua, saya mengumpulkan data primer dengan mengunjungi salah satu cabang Martabak Betamor di Semarang, lalu mewawancarai perwakilan Martabak Betamor. Ketiga, saya melakukan kalibrasi data primer dan data sekunder, khususnya untuk mengetahui siapa segmen konsumen Martabak Betamor. Keempat, saya mengambil kesimpulan dan sedapat mungkin mencoba memberikan masukan yang bermanfaat berbasis temuan keluaran olahan data mengenai Martabak Betamor. Selain itu, tentu saja hasil akhir yang saya harapkan adalah adanya pengetahuan pemasaran untuk teman-teman sekalian yang ingin memulai usaha jasa kuliner, bisnis kuliner, atau usaha yang terkait dengan martabak. Sekarang saya akan menampilkan video Google Maps cabang-cabang Martabak Betamor yang ada di Semarang. Saya masukkan dahulu video Google Maps-nya. Baik, seperti yang bisa kita lihat bersama, saya akan fokus hanya kepada 3 cabang ya. Google Maps dengan kata kunci Martabak Betamor menampilkan 4 cabang di Jalan Abdul Rahman Saleh, Jalan Kulut Raya, Jalan Setiabudi, dan Mijen. Sekarang kita akan melihat dan membaca ringkas ulasan konsumen yang masuk. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih mendalam, bisa mengecek sendiri di Google Maps. Untuk Martabak Betamor di Jalan Abdul Rahman Saleh mendapatkan 4,6 bintang dari skala 5 dari 200 lebih ulasan. Ulasannya kita baca secara cepat saja. Untuk Martabak Betamor di Jalan Kulut Raya mendapatkan 4,8 bintang dari skala 5 dari 30 lebih ulasan. Untuk ulasannya kita baca cepat saja. Untuk Martabak Betamor di Jalan Setiabudi mendapatkan 4,5 bintang dari skala 5 dari 50 lebih ulasan. Dan untuk ulasannya di sini kita skimming saja. Sekarang saya akan menampilkan video cabang-cabang Martabak Betamor yang ada di GoFood. Seperti yang kita lihat bersama, ada cabang Abdul Rahman Saleh,
cabang Setiabudi, dan cabang Kelut Raya yang lagi tutup. Sekarang kita akan melihat dan membaca bersama-sama ulasan konsumen yang masuk. Untuk martabak Betamor Jalan Abdul Rahman Saleh mendapatkan 4,7 bintang dari skala 5 dari 1000 lebih ulasan. Untuk ulasan kita baca cepat saja. Untuk martabak Betamor di Jalan Setiabudi mendapatkan 4,7 bintang dari skala 5 dari 1000 lebih ulasan. Untuk ulasan kita baca cepat saja. Untuk martabak Betamor di Jalan Kelut Raya mendapatkan 4,5 bintang dari skala 5 dari 800 lebih ulasan. Untuk ulasannya kita baca cepat saja. Sekarang saya akan menampilkan video cabang-cabang martabak Betamor yang ada di GrabFood. Seperti yang kita lihat bersama, ada cabang Kalipancur alias cabang Abdul Rahman Saleh. Untuk martabak Betamor di Jalan Abdul Rahman Saleh mendapatkan 4,8 bintang dari skala 5 dari 40 lebih ulasan. Sekarang saya akan menampilkan video cabang-cabang martabak Betamor yang ada di Shopee Food. Seperti yang kita lihat bersama, ada cabang Ngalian alias cabang Abdul Rahman Saleh. Untuk martabak Betamor di Jalan Abdul Rahman Saleh mendapatkan 4,9 bintang dari skala 5 dari 350 lebih ulasan. Untuk ulasan kita baca cepat saja. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mengetahui bagaimana belajar analisis segmentasi konsumen, misal untuk bisnis martabak atau bisnis kuliner, Google Maps, GoFood, GrabFood, dan Shopee Food dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mendapatkan data konsumen. Melalui 4 alat tersebut, kita bisa mendapatkan indikasi awal segmentasi konsumen, antara lain sebagai berikut. 1. Segmentasi demografi berbasis jenis kelamin, yang indikasi awalnya dapat kita ketahui melalui nama. 2. Segmentasi sosial ekonomi, antara lain melalui pilihan dan harga menu. 3. Segmentasi perilaku pembelian. 4. Dan tentu saja tak kalah penting adalah nilai tambah konsumen. Apalagi martabak Betamor sudah mendapatkan lebih dari 3.000 ulasan melalui berbagai pelantar,
yang mana data tersebut sangat berguna bagi pemilik bisnis Betamor dan bagi orang-orang yang ingin menganalisis bisnis martabak atau usaha martabak. Untuk keperluan data primer, saya mengunjungi salah satu cabang martabak Betamor untuk pengumpulan data dan saya mewawancarai Pak Didi sebagai perwakilan manajemen Betamor, kemudian Mas Dika dan Mas Ronald sebagai petugas gerai. Ini wajah-wajah mereka. Kepada mereka, saya bertanya mengenai induk martabak Betamor, yaitu martabak Siliwangi, proses operasional, hingga proses pemasaran yang di dalamnya termasuk segmen konsumen. Berikut hasil ringkas wawancara saya dan khusus detail segmentasi, target, dan penentuan target pasar saya tampilkan dalam bahasan 2. Martabak Siliwangi didirikan oleh Bapak Paulus Gunawan sejak tahun 1964. Setelah beroperasi cukup lama dan berhasil mendapatkan tempat yang sangat mapan dalam benak pecinta martabak di kota Semarang, Bapak Paulus Gunawan memutuskan perluasan pasar dengan mendirikan Martabak Betamor pada tahun 2016. Perluasan pasar ini dalam konteks pilihan konsumen berbasis sosial ekonomi. Jadi, jika Martabak Siliwangi sebelumnya melayani konsumen dengan harga yang termasuk premium untuk ukuran kota Semarang, Martabak Betamor melayani konsumen dengan segmen sosial ekonomi di bawah Martabak Siliwangi. Asumsikan kelas menengah, namun dengan kualitas dan varian produk yang sama dengan martabak Siliwangi. Berikut adalah daftar harga produk martabak Betamor. Sejak martabak Betamor mulai beroperasi pada 2016, ternyata respon konsumen cukup baik. Salah satu penyebabnya, mungkin karena petugas yang melayani pembuatan martabak tetap menggunakan seragam khas martabak Siliwangi. Mas Ronald sebagai salah satu petugas gerai menyampaikan jika selama dia bertugas, pertanyaan setipe, martabak Betamor apanya martabak Siliwangi, sangat rutin dia dengar. Jadi, berbasis kasus martabak Betamor, jika kita sudah memiliki merek kuliner yang mapan, lalu ingin melakukan perluasan pasar produk kuliner dengan melayani segmen konsumen yang berbeda, ada baiknya pada tahap awal, merek baru tetap berdampingan atau tidak lepas terlalu jauh dengan merek lama yang sudah mapan. Melalui riset ringkas lebih dari 3.000 ulasan di Google Maps, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, lalu saya kalibrasikan dengan hasil wawancara kepada Pak Didi, Mas Dika, dan Mas Ronald. Berikut temuan dan langkah-langkah analisis saya. Langkah pertama, melakukan analisis proses pemasaran dan menentukan target pasar dengan evaluasi TASDAT. Satu, segmentasi demografi. Gender dominan wanita. Melalui riset ringkas lebih dari 3.000 ulasan di Google Maps, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, kemudian hasil wawancara, dan juga nongkrong berbulan-bulan, bahkan mungkin hampir 2 tahun ya. Saya memperkirakan antara 55 hingga 65% konsumen martabak Betamor adalah wanita. Lokasi. Martabak Betamor melayani konsumen di kota Semarang, namun dengan fokus kepada konsumen di wilayah sekitar Ngalian seperti Kalipancur dan Manyaran. Usia 25 hingga 50 tahun dengan kerapatan usia konsumen 30 hingga 40 tahun.
Alasan saya menetapkan usia tersebut karena harga martabak Betamor lebih mudah diakses oleh konsumen yang sudah relatif mapan dalam hal usia dan pendapatan. Sosial ekonomi, menengah dan atas dengan pengeluaran lebih besar atau sama dengan 3 juta rupiah per bulan. Dua, segmentasi psikografi yang berbasis pada sikap, perilaku, dan gaya hidup. Konsumen martabak Betamor memiliki idealisme tinggi dalam bentuk pikiran dan kepercayaan mengenai bagaimana martabak yang berkualitas. Konsumen percaya bahwa grup martabak Siliwangi yang menaungi martabak Betamor mampu memenuhi idealisme tersebut. Konsumsi martabak berkualitas untuk mencapai ekspresi diri dan mengejar pengalaman. Segmentasi perilaku yang berbasis pada perilaku aktual seorang konsumen terhadap sebuah produk. Konsumen martabak Betamor mengutamakan insentif untuk melakukan pembelian lanjutan, antara lain dalam bentuk voucher. Konsumen martabak Betamor juga mengutamakan insentif dalam bentuk diskon atau cashback, misal cashback GoFood. Langkah kedua menentukan positioning. Martabak Betamor memiliki jargon lebih dari sekedar enak. Agar jargon lebih dari sekedar enak tercapai, martabak Betamor ingin konsumen mengasosiasikan produk mereka sebagai martabak berkualitas. Asosiasi martabak berkualitas diperoleh antara lain melalui bauran pemasaran sebagai berikut. Produk. Apa produknya? Martabak manis atau kue Bandung atau kue terang bulan dan martabak telur. Apa yang ingin dicapai produk? Memenuhi idealisme konsumen martabak, khususnya martabak manis, mengenai martabak yang enak dan berkualitas. Idealisme tersebut terpenuhi antara lain melalui adonan, pilihan meses, dan keju hingga rasa. Siapa target pelanggan untuk produk tersebut? Dominan wanita dengan rentang usia umum antara 25 hingga 50 tahun. Apa yang membedakan produk dari pesaing? Kualitas produk dalam bentuk olahan akhir. Selain produk, higienitas gerai dan peralatan masak juga sangat dijaga. Harga. Harga martabak manis antara Rp30.000 hingga Rp110.000 dengan jumlah pembelian terbanyak di harga Rp45.000. Harga martabak telur Rp20.000 hingga Rp70.000. Tempat. Per Agustus 2022, terdapat gerai di Jalan Abdul Rahman Saleh, Jalan Setiabudi, Jalan Krut Raya, dan Mijen. Kanal pembayaran antara lain tunai dan transaksi elektronik seperti GoPay, OVO, dan ShopeePay. Terdapat gudang pasokan bahan baku di wilayah Pamularsih yang antara lain menjadi tempat awal pengolahan adonan martabak manis. Promosi. Langsung melalui gerai dan dengan perantaraan kanal elektronik antara lain GoFood. Dengan segala keterbatasan, saya mencoba memberikan masukan kepada Bapak Paulus Gunawan selaku pendiri grup Martabak Siliwangi dan pengelola jenama Martabak Betamor. Berbasis data Google Ads, saya memiliki asumsi awal bahwa orang Semarang lebih sering menggunakan kata kunci martabak manis daripada kue Bandung. Berbasis data, asumsi saya benar. Seperti tampak pada data September 2021 hingga Agustus 2022,
Rata-rata penelusuran bulanan kata kunci martabak manis adalah 1.900, sedangkan rata-rata penelusuran bulanan kata kunci kue Bandung adalah 1.600. Sebagian penelusuran berkenaan dengan kata kunci resep martabak, dan kata kunci martabak Bangka masuk dalam 10 besar penelusuran. Berbasis data Google Maps, GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Data yang saya ambil dari Google Maps, GoFood, GrabFood, dan Shopee Food adalah data ulasan konsumen yang memberikan bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Ulasan mereka tetap penting bagi perkembangan martabak Betamor, meski secara umum martabak Betamor mendapatkan bintang 4 dari skala 5. Saya tidak akan menunjukkan secara langsung, dan saya mendorong manajemen martabak Betamor untuk membaca langsung ulasan-ulasan bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 yang sudah masuk. Dari ulasan bintang 1, bintang 2, dan bintang 3, ada indikasi sebagian dari mereka adalah konsumen berulang martabak Betamor atau martabak Siliwangi. Dari berbagai keluhan yang masuk, keluhan mengenai kualitas dan rasa martabak patut menjadi perhatian. Berbasis elaborasi data. 1. Kata kunci martabak manis ada potensi lebih sering digunakan daripada kue Bandung. 2. Penggunaan kata kunci yang berkaitan dengan martabak Bangka dapat menjadi salah satu daya tarik konsumen. 3. Perhatikan ulasan dengan kalimat mendalam karena dapat menjadi masukan yang sangat berguna. Sebagai contoh, berbasis ulasan dengan kalimat mendalam, saya menyarankan agar Pak Paulus memiliki seorang pengawas yang bertugas menjaga kualitas asli martabak di gerai-gerai martabak Betamor untuk produk khususnya martabak manis. Kualitas yang dimaksud antara lain takaran keju dan coklat, penggunaan mentega, dan lain-lain, yang saya yakin Pak Paulus memahaminya jauh lebih baik daripada saya sebagai sekedar seorang konsumen. 4. Pengawas kualitas adalah hal penting, karena pengawas higienitas terlihat sudah terpenuhi, antara lain melalui kehadiran Pak Didik. 5. Kata kunci dalam ulasan konsumen dapat dioptimalkan untuk menyasar subsegmen konsumen spesifik. Misalnya penyuka butter, Oreo, dan lain-lain. 6. Petugas gerai dapat diberdayakan untuk memberikan masukan lebih detail mengenai konsumen. Misal perbandingan jumlah konsumen pria dan wanita, pertanyaan yang sering diajukan konsumen, dan lain sebagainya. Tujuh, untuk martabak telur, belum terlihat ada diferensiasi kuat dalam hal produk dibandingkan dengan produk yang sama dari produsen berbeda. Ada baiknya manajemen martabak Betamor membuat diferensiasi yang memenuhi nilai tambah konsumen pecinta martabak telur, sehingga penjualan martabak telur dapat meningkat dan keluhan martabak telur menurun. Dalam bahasan pelengkap, saya memberikan sedikit taktik dan hitung-hitungan buat kalian yang tertarik menjalankan bisnis martabak atau usaha martabak. 1. Lokasi konsumen. Kalian harus memperhitungkan di mana bagian terbesar segmen konsumen yang sudah kalian pilih, biasa nongkrong dan atau berdomisili. Kemudian tentukan titik lokasi dan jangkauan konsumen, misalnya 1 hingga 2 km dari lokasi gerai martabak. Kalau martabak kalian menyasar golongan elit, maka pilihlah golongan elit. Kalau menyasar golongan menengah, maka pilihlah lokasi yang mana banyak kelas menengah berdomisili.
2. Produk martabak. Martabak di sini kita bagi menjadi martabak manis dan martabak telur. Sebagai contoh, untuk martabak manis, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kuncinya ada pada adonan, kemudian komposisi coklat dan keju yang wajib lumer. Namun, itu kan selera saya. Belum tentu selera saya sama dengan selera orang lain. Jadi, pastikan resep martabak, baik martabak manis dan martabak telur, memenuhi selera konsumen yang sudah kalian pilih untuk layani. Tambahan, kalau sudah urusan resep begini, saya yakin Pak Paulus Gunawan dan pemilik martabak dengan jenama ternama lainnya pasti merahasiakannya. 3. Merek. Kalau ingin bisnis langgeng, membangun merek ada baiknya menjadi salah satu opsi wajib. Saat konsumen sudah lekat dengan merek, mereka bakal lebih loyal. 4. Hitung-hitungan. Estimasi kasar saya berdasarkan hasil nongkrong rutin hampir seminggu sekali, berbulan-bulan di salah satu cabang martabak Betamor, dan pengecekan GoFood jika dibagi rata per cabang Betamor. Estimasi saya bisa menjual mulai dari 30-an martabak per hari. Berarti asumsikan harga per martabak terjual adalah 40.000. Berarti estimasi pendapatan kotor sebagai berikut. Per hari 30 kali 40.000 sama dengan 1.200.000. Per bulan 30 kali 1.200.000 sama dengan 36 juta. Kalau diakumulasikan dalam setahun dari semua cabang-cabang yang ada berbasis PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau kita sebut PP UMKM, martabak Betamor masuk kategori usaha mikro. Namun ingat dan garis bawahi 36 juta per bulan adalah estimasi pendapatan kotor. Ada biaya-biaya yang harus kita pikirkan. Untuk memudahkan, saya membaginya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Ingat, biaya tetap adalah biaya yang konstan berapapun jumlah produk terjual. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah sesuai dengan jumlah penjualan produk. Sebagai contoh, biaya tetap adalah sewa tempat, biaya gaji pegawai, dan biaya pemasaran. Biaya gaji pegawai pun tidak melulu yang ada di gerai, tetapi juga yang berada di luar gerai. Misalnya pegawai yang mengurus keuangan. Sebagai contoh, biaya variabel adalah biaya gas LPG dan biaya bahan baku. Semakin banyak produk terjual, semakin tinggi biaya gas dan bahan baku. Untuk biaya bahan baku pun perlu diperhitungkan adonan terbuang jika penjualan tidak mencapai kuantitas minimal. Selain biaya tetap dan biaya variabel, masih ada biaya lain-lain yang juga perlu diperhitungkan sehingga bisa jadi laba bersih malah menjadi tipis. Perhitungkan juga nilai aset awal seperti loyang, meja, dan lain-lain. Dan hitung depresiasi per bulan. Tebal tipisnya laba bersih dapat berpengaruh ke keputusan apakah tetap bertahan di suatu lokasi atau tidak.
Ringkasnya, omset yang kayaknya gede belum tentu selaras dengan laba atau cuan gede. Apalagi kalau ternyata dapatnya rugi dan bukan laba, kepala pasti makin pusing. Namun itulah risiko bisnis. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video studi kasus pemasaran martabak Betamor di kanal Penujum. Kalau video ini kalian rasakan manfaatnya, silakan daftar atau subscribe kanal Penujum. Sukai atau simpan video ini jika perlu untuk mengulang materi di masa mendatang. Kemudian tolong berikan masukan dengan mengisi kuesioner yang ada di deskripsi video dan mengisi pesan-kesan di kolom komentar termasuk apa studi kasus pemasaran yang sebaiknya Penujum bahas di video berikutnya. Lalu, tahukah kalian jika menekuni usaha mikro bidang kuliner dapat berbuah hadiah aset usaha yang salah satunya motor? Bagi kalian yang tertarik mengetahui bagaimana studi kasus pemasaran usaha mikro bidang kuliner bisa mendapatkan perhatian Presiden Jokowi dan pemerintah daerah, silahkan kalian tonton videonya dengan klik sebelah kiri layar saat sudah siap. Kalian juga bisa melihat video penyebab proses pemasaran dan cara menentukan target pasar bisa bikin sukses di sebelah kanan layar agar lebih memahami konsep-konsep umum marketing. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.